Alhamdulillah, masih bisa nikmatin makanan dari kantinnya Bu Ita. Oh, kamu itu makannya kayaknya nikmat banget, penuh dengan penghayatan. Lapar banget, Po. Lapar Bu. Oh. Habisin dulu, baru ngomong, nanti keselak loh. Kamu mau minum apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karmania, mau minum apa? Minum teh. Minum teh aja. Bikinin teh ya. Oh iya, Bu. Es teh apa teh hangat? Teh hangat aja Teh Bu. hangat Teh ya. Tapi Bu Iya, nih Kak. ngomong, ya, ngomong-ngomong sama. Kamu kenapa senyum-senyum ngeliat anakku? Iya, namanya juga usaha Bu. Usaha, nggak boleh. Masih kecil, nggak boleh dideketin. Ya, ibu saya juga masih kecil Bu. Kenapa? Ini Bu, Heeh. kan makanannya enak. Heeh. Karunia dari Tuhan yang harus disyukurin. Ya iya toh, pasti Ya kan? itu. Tapi ada kekhawatiran dari saya Bu. Loh kok makan enak pakai khawatir segala jadi nggak enak toh? Kamu apa sih yang kamu khawatirin? Ya ada Bu, saya khawatirin. Apa toh? Aduh, Ibu. Ibu tahu kan Bu, sekarang ini banyak banget sawah-sawah yang beralih fungsi Bu. Jadi pabrik. Isi Oh tehnya. iya. Teh hangat. Terima kasih ya. Makasih Kak. Ika. Udah nggak usah pakai senyum. Iya. Hati-hati dia gigit ya. Udah. Bu, aku pulang dulu Ya, ya. makasih ya. Ah Bu, jadi banyak banget tuh Bu yang beralih fungsi jadi pabrik Bu. Takut-takutnya nanti nih kita bakalan 100% impor beras Bu. Walah, nanti kalau impor beras yang ada tambah mahal dong Nah berasnya. itu kan efeknya Bu bahaya. Bisa-bisa harga makanan Ibu pada naik. Waduh, bahaya buat warung aku ini. Iya. Gimana dong, jangan sampai itu terjadi. Nah itu dia Bu, makanya Bu bahaya buat semuanya. Ntar saya jadi kalau ngutang makin tinggi dong utang saya. Ngomong-ngomong masalah utang Ibu jadi inget, kamu sekarang makan, kemarin makan, kapan bayarnya? Iya, nanti Bu, nanti dibayar. Nanti kapan? Nanti Bu tenang aja Bu, pasti dibayar kok. Yang penting sekarang ini bagaimana cara kita supaya lahan pertanian itu tidak berubah beralih fungsi Bu. Ya jangan sampai itu terjadi. Tapi ya kan Indonesia kan negaranya luas ya. Dulu kan terkenal sebagai negara agraris. Iya. Ya kok bisa sampai beras aja pakai impor, masa sih itu? Nah itu dia Bu, jadi pertanyaannya Bu. Jadi sekarang ini kita butuh bantuan dan dukungan dari pemerintah Bu. Gimana caranya nih mengatasi ini Bu? Iya. Ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada Pak Iksan mampir lagi Pak. Mampir Bawa lagi. temen. Oh iya, Oh, ini pimpinan saya. Oh, Bos saya ini. Bos, Yoga. Bapak Diva Yoga. Diva Yoga. Mari duduk Pak, silakan Ya, Pak. mari. Wah, seneng banget Pak Iksan itu pernah mampir di warung aku dulu. Nah sekarang mampir lagi. Wah, berarti kangen ya sama kopi di sini Pak. Bukan hanya kangen, Oh. tapi saya pikir ini jadi Bu RT. Pak RT-nya mana lagi? Belum Pak. Masih pendekatan. Waduh, Oh. Bapak bisa aja. Gini loh Pak, ini loh kan lagi ngobrol-ngobrol sama Rahmuni mahasiswa yang suka main sini juga Pak. Oh, Ngomongin Pak. masalah pangan nih Pak. Katanya Rahmuni ini khawatir kalau lahan-lahan di Indonesia beralih fungsi menjadi Pabrik. pabrik, Iya, Pak. kemudian harga beras naik, kemudian yang lain-lain yang bikin pusing itu loh Pak. Kan padahal kan Indonesia negara agraris ya Pak, Iya. harusnya ya. Lahan banyak, kok bisa sampai seperti itu apa mungkin Pak? Ya bisa jadi. Oh, Memang oh. kalau dari data yang kita punya, itu konversi lahan pertanian setiap tahun yang berubah menjadi lahan non pertanian, khususnya pabrik itu hampir 100.000 hektar, kurang lebih. 100.000 hektar. Iya. Coba bayangkan 100.000 hektar dikali misalnya produksi kita 5 ton per hektar saja. Itu berapa? 500.000 ton per tahun tuh hilang kita punya. Nah, itu jadi masalah kita. Pantesan kita terus impor beras terus Pak ya? Ya, itulah persoalannya. Padahal kita punya pengalaman tahun 84 waktu Presiden Pak Harto dulu. Iya. Nah, kita punya pengalaman hebat. Nah, itu yang perlu kita ulang ke depannya. Iya. Padahal kan lahan-lahan di Indonesia banyak ya Pak ya. Ya. Kenapa tidak bisa maksimal supaya kita bisa kembali lagi gitu loh Pak? Kayak Iya, waktu Pak. tahun Nah, 84 Pak Pipa soal yang bisa sembada menjelaskan. beras itu Pak. Iya, yang pertama ini memang ada problem soal paradigma pembangunan pertanian di Indonesia. Memang sekarang terjadi alih fungsi lahan sehingga dari lahan-lahan produktif dirubah menjadi industri, jadi pabrik gitu. Sehingga itu mengurangi produksi pertanian. Tetapi pemerintah juga sedang melakukan dan telah melakukan yang namanya pencetakan sawah baru.
Jadi sekarang kan masih banyak juga lahan-lahan produktif yang masih tidur belum dimanfaatkan. Iya. Gitu. Dan kami dengan Pak Iksan di Komisi 4 mendorong pemerintah untuk mencetak sawah-sawah baru dalam rangka apa? Dalam rangka agar lahan-lahan produktif yang telah digunakan untuk properti, untuk industri bisa diganti dengan lahan-lahan sawah yang baru. Tetapi harus selektif, harus efisien, dan harus ada air di situ. Kalau cetak sawah baru tidak ada air juga tidak bisa dimanfaatkan. Iya, kering juga Itu yang nggak pertama, bisa. ya. Ya. Yang Itu kedua tentang sebenarnya pribadinya. potensi Indonesia untuk mandiri secara pangan, berdaulat secara pangan itu sangat besar. Ini hanya soal manajemen saja. Bayangkan kita masih impor, Ya. masih impor ya daging, gandum, Ya. Kedelai. kedelai, ini jagung kemarin, ini sekarang enggak, bukan nanti juga enggak. Itu. Terus kemudian garam juga. Beras juga yang di beras raskin itu juga masih impor dalam rangka untuk cadangan beras pemerintah, stok pemerintah itu harus ada minimal 2 juta untuk cadangan pemerintah apabila terjadi masa-masa paceklik dan lain sebagainya. Jadi Berarti sebenarnya masih banyak ya yang jadi impor sebenarnya ya, Pak? masih terbuka luas sebenarnya untuk membangun rasa optimisme, menjadikan Indonesia bisa mandiri dan berdaulat secara pangan. Tentunya kalau bicara soal pertanian, bukan hanya soal Kementerian Pertanian saja, ada banyak kelembagaan lainnya gitu, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Industri, PU. Jadi memang harus seluruh kementerian itu melakukan koordinasi secara sinergis dalam rangka untuk membangun paradigma pertanian yang baru gitu. Gitu, Pak, ya. Iya. Nah, Pak, kalau untuk SDM-nya sendiri, Pak. Nah, sekarang ini kan Pak banyak banget nih generasi muda yang kurang tertarik, Pak, untuk ikut di bidang pertanian. Nah, Iya. kamu generasi muda, gimana tuh? Kalau saya sih tertarik nggak tertarik sih, Pak. Ya, jadi begini. Dulu menjadi petani kan turun-temurun. Iya. Kalau sekarang kadang-kadang bapaknya petani malah berucap, ya anakku nanti jangan jadi petani lah, jadi dokter, Iya. jadi tukang insinyur gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita punya lahan yang produktif, menjadi petani itu adalah sebuah kebanggaan dan menjadi pahlawan pangan Indonesia asal dikelola dengan baik. Kenapa tidak mau menjadi petani? Karena tidak menguntungkan dan tidak memberikan jaminan kepastian usaha. Makanya ini kan tugas dari pemerintah, ya tugas dari pemerintah supaya membangun generasi petani baru yang lebih produktif, lebih modern caranya dan lebih pintar. Betul. Ya caranya ya memberikan pendidikan yang bagus dengan pengembangan teknologi pertanian yang modern dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas serta ya membantu dalam hal pembiayaan. Penting juga ini Iya. pembiayaan di Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu disebutkan lembaga-lembaga pembiayaan itu merupakan kewajiban dari pemerintah ya baik Mungkin juga menyediakan bibit-bibit unggul, Iya. dibagikan ke Betul. petani-petani, Betul. gitu Kita juga ya Pak. mensubsidi benih saja 1 triliun lebih 1 tahun. Itu kan artinya ada daya dorong dari pemerintah. Oh gitu, iya berarti prosesnya memang banyak ya Pak ya. Banyak. Oke, kalau gitu kita minum dulu Ah, Pak. Dari aduh. tadi baru nyampe udah langsung ditanyain sampai Ini bapaknya. mahasiswa, gara-gara oh. mahasiswa ini. Heeh. Mahasiswa Iya, biasanya banyak yang ingin Betul tahu. Pak, silakan diminum dulu. Mahasiswa harus kritis. Kritis. Karena kita dulu pernah jadi mahasiswa. Ada yang datang nih, ada yang datang nih. Yang Pak suka RT. bikin heboh. Iya, Pak saya RT. Pak RT. Aduh. Pak Viva Yoga. tambah cantik aja. Calon Pak anak. RT. Ya, Oh
Oh, calon abang. Oh, iya. Saya lagi PDKT, Pak. Oh, iya, siap. PDKT dan pendek banget saya. Aduh, Jatah yang Udah muda, kamu Pak duduk RT dulu itu, sini. Aduh, nggak disangka Pak Ihsan tambah ganteng aja. Pak RT tahu aja kalau ada yang mampir ke tempat saya bapak-bapak ganteng, bapak-bapak pejabat langsung melipir cepet banget. Begini nih Pak nih, saya lagi masalah. Oh, Iya. Itu di kampung saya, itu lahan-lahan, jangan sampai lahan yang subur menjadi lahan sisabar. Nah, Ya kan? itu. Nanti kalau lahan sisabar dibikin mool. Nah, Nah, ini pertanian gimana Pak? Nah, makanya saya mau nanya nih Pak, apakah mungkin kedaulatan pangan itu bisa terwujud? Kalau lahan pertaniannya itu beralih fungsi, gimana Pak? Gitu. tadi sudah dibahas tadi Udah berbahas. soal lahan. Oh. Jadi memang kecenderungan sekarang terjadi perubahan lahan produktif menjadi properti, menjadi industri, menjadi pabrik, gitu kan. Jadi itu karena era otonomi harus ada semacam pengetatan kebijakan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sudah bagus, yaitu dengan pencetakan sawah baru, ladang baru, gitu. Itu penting karena untuk meningkatkan produksi itu kan perlu lahan Iya. dan ya program teknologi pertanian, gitu. Sebenarnya DPR tuh kita sudah buat undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Pertanian yang Berkelanjutan. Di situ ada larangan untuk mengkonversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian dan ada sanksinya. Ada sanksinya Pak? Nah, ada sanksinya bagi kepala daerah, bagi orang-orang yang kemudian mengkonversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian itu ada sanksinya. yang memberikan Sanksi izin. saja, tapi realisasinya belum. Nah, baru sanksi. itulah agenda berikutnya, betul kata Ya. Pak Yoga tadi, bahwa kemudian itu perlu ada koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harus ada pemerintah daerah juga harus ketat melakukan larangan terhadap iya, Pemerintah konversi itu. daerah harus jalan lurus. Iya. Iya Pak. Itu dalam bukunya itu jalan Iya lurus. Pak, jalan sih malah terus jalan tikus. Justru ini Pak, saya mau lurusin Pak. Ini primbon saya hilang Pak. Jadi ini saya buku pintar aja nih. Jalan tikus ya. Jalan Itu tikus kalau itu. macet biasa kita nyari jalan itu Iya ya Pak ya. Jangan jalan ini. Saya jarang lurus Pak. Jalan Kalau lurus. jalan saya selalu lurus Pak. Kadang-kadang mentok. Pak, tapi dari tadi mau nanya nih. Ya. Perbedaan kedaulatan pangan sama ketahanan pangan itu apa sih Pak? Nah, Perbedaan kedaulatan pangan sama ketahanan pangan nih Pak. kalau ketahanan pangan kan lebih banyak orientasinya pada bagaimana pemenuhan kebutuhan dan ibaratnya keterjangkauan dan ketersediaan. Tapi kalau kemudian yang namanya kedaulatan, ini namanya berdaulat kita. Kita yang menentukan sendiri sistemnya, kita yang menentukan sendiri bagaimana pola tanamnya, bagaimana sistem pertaniannya, tanpa ada tekanan dari manapun. Namanya berdaulat. Kita harus berdaulat. Nah, kita mau mendorong agar Indonesia itu menuju ke kedaulatan pangan. Agar kita betul-betul menentukan sendiri apa yang kita mau, bagaimana caranya, dan bagaimana pemenuhannya. Jadi tingkatannya sudah jauh dari kemudian hanya bicara ketersediaan, menjadi kemudian kita menjadi mandiri, menjadi berdaulat secara pangan. Merdeka lah. Merdeka. Gitu. Jadi tidak tergantung barang-barang impor seperti Tidak itu ya tidak tergantung tekanan pasar internasional gitu dan Apalagi sebagainya yang begitu. diimpor tadi katanya Bapak Viva kan kayak kedelai itu kan bahan baku buat tempe. Makanan untuk masyarakat Indonesia semua ya Pak jadi ya. Kalau di Undang-Undang Dasar disebutkan pasal 28 itu orang punya hak dan berhak untuk kehidupan yang layak. Nah, kehidupan yang layak itu adalah tanggung jawab negara. Pemerintah dalam hal ini lembaga yang diberi hak konstitusi ya oleh undang-undang untuk mengelola negara. Nah, dalam hal pangan, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan, ketersediaan, jaminan, keterjangkauan gizi pangan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Jadi rakyat Indonesia tidak boleh kekurangan pangan. Betul. Nah, cuman problemnya ya kita ini kan kurang dalam hal produksi, maka perlu impor. Di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan impor boleh, tapi dengan syarat. Syarat ya. Satu, impor bahan pangan atau bahan pangan pokok yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Misalnya untuk sementara gandum belum bisa, tapi kan ada Bawang putih sorghum, misalnya. ya kan? Bawang putih itu
termasuk tanaman subtropis itu Iya. bisa. Ya kan? Terus yang kedua, bahan pangan atau bahan-bahan pokok yang tidak Kurang. mencukupi Iya. kebutuhannya. Kalau Ya. tidak mencukupi, Tidak mencukupi baru baru bisa. impor. Yang ketiga, pemerintah harus mengendalikan harga dan pasokan. Dan yang keempat, yang penting, tidak boleh merugikan petani. Misalnya, di saat menjelang panen raya impor Malah datang. impor. Nah, itu tidak Iya. boleh. Artinya jadi Itu turun melanggar kasihan undang-undang. petani ya, Melanggar Pak, ya? undang-undang. Kalau ada yang impor yang begitu, itu melanggar undang-undang. Tidak boleh. Pemerintah harus tegas, harus sigap. Gitu. Ya, kita punya potensi sebenarnya untuk membangun pertanian ini dengan baik, dengan hal yang luar biasa. Karena apa? Satu, kita ini negara tropis, sehingga proses fotosintesis, proses untuk membuat tanaman itu tumbuh besar lebih cepat Iya. dibanding Iya, Eropa. Betul. Yang kedua, lahan-lahan kita masih sangat Iya, luas. banyak yang sekali ya Pak di produktif. daerah-daerah. Banyak. Subur sebenarnya kita, Kita Pak, ini ya. butuh political dari pemerintah sebenarnya untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pertanian. Coba bayangkan dari APBN itu sekarang berapa? 2.000 triliun, hanya tidak kurang 0,9 sampai 1% saja Kementerian Pertanian untuk pertanian loh. Jadi kalau untuk membangun ketahanan, kemandirian, kedaulatan, Pasti juga salah disesuaikan satunya ya, Pak, harus ya. disesuaikan karena Kementerian Pertanian tidak termasuk 10 besar kementerian yang mendapatkan dana terbanyak. Oh gitu Pak? Oh, iya. Tidak termasuk itu Iya, Pak? tidak termasuk. Wah, Iya. sayang banget ya. Pak RT, sekarang itu orang bukan hanya orang yang nganggur, lahan juga banyak yang nganggur. Iya, iya. Nah, daripada ini Banyak dianggurin, Pak, pengangguran. mendingan diminum dulu. Saya juga nganggur Pak nih, kagak ada apa-apa. Pak Iksan, Pak Iya. Viva ini silakan loh dimakan, jangan iya, cuma iya, Pak iya, RT iya, sama iya. Rahmuni yang Biarin makan aja ini. Pak RT biar lebih sejahtera. Saya makan tapi keseretan ini, nggak minum ini. Dia lagi dibikinin ikan minumnya Kopinya Pak sehat, RT. kopinya nih, kopinya enak. Teh, Sehat, ini Pak. dia nih Pak RT. Iya nih. Teh, Dah. mbaknya. Oh iya, Teh. Teh celuk bak. Nah, Ya, kita lanjut ngobrol nih, Pak. Iya, iya. Pak, kan kita dari tadi ngebahas tentang kedaulatan pangan. Nih, kira-kira ada strategi nggak sih, Pak, supaya Indonesia ini bisa benar-benar menjadi negara yang memiliki Nah, kedaulatan iya tuh, Pak. pangan nih, Pak? Kalau dalam pemahaman saya ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Kita bicara terkait dengan ketersediaan. Pertama, dulu kan cerita tentang intensifikasi pertanian. Yang dimaksud dengan intensifikasi misalnya bagaimana memanfaatkan lahan yang ada, tapi produktivitasnya lebih tinggi. Misalnya padi kita, itu kan produksinya sekarang cuma 5,31 ton per hektar. Kenapa nggak kita naikin jadi 6 ton? Minimal. Dulu kita punya bibit-bibit unggul, benih-benih unggul. Nah sekarang kita coba intensifkan benih unggul. Nah yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi seperti Pak Yoga tadi bilang, adalah cetak sawah baru. Oh iya. Kemudian tapi ada irigasinya. Jangan sampai tadi bilang ada cetak sawah, Tapi airnya pengairannya nggak ada. sulit, iya. Tergantung sama Tuhan. iya kering-kering juga ya. Nah, yang Nggak terakhir, menghasilkan nanti. ini yang penting adalah diversifikasi pangan, penganekaragaman pangan. Sekarang itu kita selalu cuma makan beras aja. Semua orang Indonesia itu seolah-olah bahwa tanpa makan beras nasi Baru kenyang, baru Kak. kenyang. Makan nasi bener-bener Padahal RT banget sebenarnya itu. Tahu saya mah bukan makan beras lagi, makan sisa kucing nggak sama. Padahal Pak, kita Pak, punya tikus. kisah yang banyak Pak RT. Misalnya yang tadi, misalnya di Papua, Papua, ya. dulu kan biasa makan sagu. Ya udah makan sagu saja. Kalau itu dilakukan, maka ketergantungan kita terhadap beras itu bisa kita minimalkan. Jadi jangan menganggap bahwa pangan itu hanya beras. Banyak sekali pangan. Iya, karena singkong juga bisa Nah, mengganti beras, betul. semuanya ya, Betul. karbohidrat itu ya. Ya, peran DPR terhadap kedaulatan pangan gimana Pak? DPR sebagai mitra pemerintah dan salah satu lembaga negara itu bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan, mewujudkan kedaulatan pangan. Dari sisi legislasi, kita bersama dengan pemerintah sudah membuat produk undang-undang. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Hortikultura, dan banyak sekali undang-undang yang intinya bahwa ini sebagai dasar hukum untuk mengatur bagaimana Indonesia mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi anggaran,
kami di Komisi 4 DPR ini masih sangat berharap dalam membuat nota keuangan pemerintah itu harus lebih memprioritaskan bidang pertanian atau sektor pertanian untuk lebih ditingkatkan dananya melalui dana APBN. Jadi memang harapan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan dalam perspektif anggaran itu masih harus dirubah gitu ya. Supaya bisa ditingkatkan Yang ya Pak ketiga ya. harus membangun ya kemitraan dengan pihak swasta dan pihak kampus ya. Ini penting juga ini dalam rangka apa? Memberdayakan petani, nelayan. Mereka sebagai produsen pangan loh ya. Jadi bagaimana caranya pemerintah itu agar mereka termotivasi bahwa menjadi petani itu adalah merupakan harapan hidup yang baik untuk masa depan. Jadi tidak boleh lagi menggunakan pendekatan konvensional melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan teknologi pertanian, pengembangan visi, termasuk pemilihan bibit unggul yang bagus, kemudian pupuk yang berkualitas, kemudian proses untuk pemeliharaan dan pasca panen. Jadi dari hulu ke hilir sebenarnya kalau bisa di manage dengan baik, untuk menjadi petani itu adalah salah satu harapan untuk menjadi hidup yang layak dan cukup sebenarnya. Iya, Pak, ya. Tapi yang kedua, pemerintah harus serius juga untuk membantu. Membantu dalam hal subsidi, kemudian dalam hal membantu dalam hal pembiayaan, ya kan? Jadi pemberian kredit, pemberian modal bagi para perintis, ya, bagi para pemula itu juga menjadi bagian penting. Sementara ini kan masih kurang, karena petani itu bagi pemerintah, bagi bank, lembaga-lembaga pembiayaan dianggap tidak marketable, tidak adaptable. Kalau bayarnya yarnen, baru bayar kalau panen gitu. Jadi memang mahal gitu ya. kreditnya mahal. Jadi sebenarnya harus ada yang namanya kebijakan khusus buat petani dan nelayan. Ya, yang berbeda dengan seperti itu ya, Pak. dengan kebijakan bank-bank konvensional. Nah, saya tambahkan satu lagi. Oh iya Pak. Yang namanya pertanian itu bukan hanya bercocok tanam. Tadi Pak Yoga bilang sampaikan bahwa yang namanya bertani itu dari hulu sampai hilir. Bahwa bercocok tanam, pengolahannya, penanganan pasca panen, dan bagaimana harga jualnya lebih tinggi. Nah, kalau itu dilakukan, artinya bukan agriculture namanya, tapi agribisnis. Kita berbisnis di pertanian. Bertani itu bukan hanya kotor-kotoran saja, tapi ada juga sampai jiwa bisnisnya. Bagaimana kemudian beras itu di packaging menjadi lebih bagus, akhirnya jadi lebih mahal. Nah, itu yang namanya pertanian. Inovasi ya. Gitu. Iya, ya Kalau udah. misalnya nanam ini beras, mundur, jangan maju. Ini maju mundur pakai sari ini. Satu lagi ini untuk inovasi ya, untuk visi sebenarnya potensi Indonesia menjadi eksportir pangan dunia bisa dari sisi kondisi geografis ya kan, kemudian lahan yang begitu luas, sumber daya manusia yang cerdas-cerdas, tinggal ini di manage aja ya, dikelola dengan baik agar apa? Di dalam negeri kita cukup, kalau sudah cukup kita bisa ekspor. Bukan hanya Gitu. mengimpor tapi mengekspor. Setuju Betul. Pak, setuju. Ya wes kalau gitu diminum dulu Pak. Iya nih Pak, sayang ini loh kuenya nggak dicobain Pak.